Petugas dari unit Resmo Polsek Mariso langsung menangkap juru parkir liar yang diduga mengeroyok salah satu anggota TNI di Jalan Raja Wali, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 3 orang berinisial AL 18 tahun, RS 14 tahun, dan AW 17 tahun. Polisi kemudian menangkap 1 orang lainnya berinisial RE 17 tahun di rumahnya. Sebelum ditangkap, pelaku RE sempat kabur karena ketakutan dan melarikan diri dari rumahnya. Selain membekuk para pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa sebuah kursi yang telah dibuang oleh kawanan pelaku yang digunakan untuk memukuli korban. Sementara akibat peristiwa tersebut, korban diketahui menderita luka di bagian wajah dan kepala. Menurut polisi, motif pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman antara korban yang hendak memarkirkan kendaraan motornya, kemudian ditegur oleh para pelaku dan langsung melakukan pemukulan. Jadi pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang di Jalan Raja Wali Makassar, di mana korban datang berbelanja dan ditegur oleh juru parkir liar, sehingga terjadi miskomunikasi, salah paham yang mengakibatkan para pelaku menganiaya korban. Sehingga dengan demikian korban tidak terima baik dan melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Mariso. Untuk proses hukum lebih lanjut, para pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Reskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Oknum marbot yang merangkap sebagai imam di salah satu masjid di kawasan Cilodong diduga melecehkan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dengan modus ruqyah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Hiros Baruno mengatakan korban disebut memiliki banyak masalah sehingga harus diruqyah. Modusnya, korban dibawa ke salah satu ruangan yang merupakan tempat tinggal pelaku dan diminta membuka celananya untuk melakukan aksi bejatnya. Terlapor yang merupakan seorang marbot masjid ya, yang juga merupakan imam di masjid tersebut, ini memang dikenal oleh warga sekitar yang memiliki kemampuan seperti meruqyah ya. Lalu terlapor mengajak korban ke salah satu ruangan di masjid tersebut yang digunakan biasanya beristirahat oleh terlapor selaku marbot masjid untuk diruqyah. Kemudian terlapor membuka celana korban ya, kemudian mengelus-ngelus kemaluan korban dan melakukan tindakan pencabulan. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Pihak kepolisian juga sudah menyiapkan pendampingan psikologis kepada korban lantaran korban mengalami trauma. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Gue ingatkan untuk para orang tua, pencabulan terhadap anak kian marak. Modusnya bermacam-macam, bahkan bisa terjadi di mana saja. Selalu awasi anak lu, sekalipun itu merupakan tempat yang menurut lu aman. Monitor terus anak lu, terlebih lagi jika berinteraksi dengan orang asing. Gue ingatkan, jangan percayakan anak lu sama orang asing. Ajarkan juga seks edukasi sejak dini, biar si anak ngerti mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Martin. Pak Polisi, lapor di Jalan Kalimalang. Banyak sekali pemotor yang suka melawan arah dan juga tidak memakai helm. Padahal itu jalan besar dan rawan kecelakaan. Tolong untuk patrolinya. Terima kasih. Laporan kedua dari Ed Fuadibi. Lapor Pak Polisi. Di kota Bekasi lagi marak pencurian motor, baik di jalan besar ataupun di perumahan. Mohon tindakannya Pak Polisi. Terima kasih. Dan laporan ketiga dari Edhab Sarintia. Mohon ditindak segera pelaku begal di Duren Sawit.
Kalau dibiarkan seperti ini terus, pelaku begal akan semakin merajalela. Mohon tindakannya, Pak Polisi. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Ini benar sekali apa dikatakan Bang Ano tadi ya. Ternyata ini banyak kasus pelecehan yang emang sekarang semakin kesini anak-anak semakin banyak jadi korban kasus pelecehan. Nah, itu dia tadi yang paling penting. Selain kita mengawasi anak-anak kita berinteraksi dengan siapa saja, nggak ada salahnya juga kita mengajarkan sedari dini yang namanya sex education. Nah, kita biar tahu nih anak-anak mana bagian-bagian sensitif dari tubuhnya yang tidak boleh dipegang orang lain, begitu kan? Bahkan nggak jarang, Mai, ini banyak anak-anak atau korban yang mengalami pelecehan kadang tidak menyadari kalau mereka dilecehkan. Betul, jadi karena mereka nggak tahu. Ataupun jadi traumatis sendiri. Benar sekali. Dan inilah pentingnya peran orang tua dan juga orang-orang di sekitar untuk mencegah agar anak itu tidak jadi objek pelecehan. Nah, seperti yang Mai bilang tadi, mengenalkan bagian tubuh sejak dini adalah ajarkan bagian tubuh yang bersifat pribadi. Jadi dipastikan anak-anak terbebas dari namanya predator di luar sana. Betul ya, apalagi kita kalau berada di lingkungan yang aman gitu ya, jadi orang tua dan juga siapapun yang berada di sekitarnya juga merasa lebih tenang gitu kalau ada anak-anak gitu ya.